Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kimia bahan alam tentang steroid. Ya, sebenarnya ini masih ada hubungannya ya dengan materi yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu terpenoid. Kenapa? Karena steroid merupakan golongan dari triterpenoid. Masih ingat triterpenoid itu C-nya ada 30 ya, sehingga mengandung 6 unit isoprena ya, karena 1 unit isoprenanya kan mengandung 5 karbon ya. Nah, kemudian steroid ada yang terdapat pada jaringan hewan ya, itu biasanya berasal dari lanosterol, sedangkan yang terdapat pada jaringan tumbuhan itu berasal dari sikloartenol. Oke, nah walaupun jumlah steroid itu seharusnya 30 karbon ya, namun yang umumnya ya 17 karbon diantaranya itu membentuk cincin gitu ya, membentuk 4 cincin, di mana 3 cincin sikloheksana dan 1 siklopentana gitu. Nah, biasanya cincinnya ini diberi nama ya, diberi nama cincin A, terus B, kemudian C, dan D, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk penomoran steroid ya sudah aturannya seperti ini ya. Jadi mulai dari cincin A yang atas gitu ya. Kemudian bergerak berlawanan arah jarum jam gitu ya. Nah, bagian tengah itu diberi nomor ya, beda dengan flavonoid ya. Masih ingat ya, kalau flavonoid kan tengahnya tidak diberi nomor atau langsung loncat gitu ke sini ya. Ya, sedangkan kalau steroid diberi nomor gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Gitu. Jadi diberi nomor dulu A sama B-nya sampai selesai. Nah, setelah itu baru bergerak ke C. Ya, paling kiri sini. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, seperti itu ya. Kemudian biasanya ada gugus metil ya di posisi 13 dan gugus metilnya diberi angka juga gitu ya. 18, 19 gitu. Baru rantai yang ada di C17 itu juga diberi nomor 20, 21 dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, jadi yang membedakan antara satu steroid dengan steroid lain itu adalah letak gugus fungsinya. Gitu. Jadi terkadang ada yang nempel hidroksi atau keton atau yang lain lah, pokoknya macam-macam gitu ya. Dan tahap oksidasi tiap cincin seperti itu. Kemudian juga yang menempel di steroid ya, gugus fungsi yang menempel di steroid itu ada yang mengarah ke bawah bidang seperti ini ya. Ada yang mengarah ke atas bidang. Jadi kalau ke atas bidang tahu ya, jadi misalnya seperti ini putus tebal. Nah, ini. Nah, kalau yang mengarah ke atas bidang ya, itu biasanya namanya adalah beta. Nah, ya. Sedangkan kalau yang ini alfa, seperti itu ya. Jadi selain penomoran juga diberi keterangan kalau dia ada stereokimianya gitu ya, ke atas atau ke bawah bidang gitu. Oke, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, ini beberapa kerangka dasar dari steroid gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kerangka dasarnya kurang dari 30 karbon gitu. Contohnya androstran. Berarti di sini isinya hanya seperti ini, dengan R-nya kita ganti sama H gitu. Jadi tidak ada rantai samping di C17 seperti itu. Kemudian pregnan berarti total C-nya 21 karena R-nya diganti dengan etil. Terus kolan ya, C-nya 24 ya, karena R-nya ini diganti dengan sekunder pentil ya. Yang ini. Sekunder pentil ya. Kemudian yang kolestan ini sebenarnya adalah struktur dasar yang ini. Nah, segini tuh namanya kolestan. Oke. Kemudian ada ergostan, stigmastan dan seterusnya. Steroid dapat diklasifikasikan menjadi beberapa ya. Ada yang berdasarkan sumber, nanti juga kita akan bahas ada yang berdasarkan kegunaan atau fungsi gitu ya. Oke, untuk yang berdasarkan sumber, steroid dibagi menjadi 4. Yang pertama zoosteroid ya. Kita tahu zoo itu artinya kebun binatang ya. Berarti kalau zoosteroid itu hewan gitu ya, berasal dari hewan, terutama hewan vertebrata. Kemudian ada fitosteroid. Nah, fito itu kan identik dengan tumbuhan ya. Jadi berasal dari tumbuhan. Contohnya
sitosterol, stigmasterol, kampesterol. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya. Kemudian ada yang berasal dari fungi juga, gitu ya. Jadi dari mikroorganisme, gitu ya. Contohnya mycosteroid, sesuai namanya myco, ya. Ada juga dari marin. Marin tahu ya, itu organisme laut. Ini contohnya ada Cleonestatin B dan Chinantrenol A. Ya, ini berasal dari tumbuhan laut, gitu. Nah, kemudian ini contoh golongan steroid ya dari sterol tepatnya gitu ya, yang ternyata banyak juga ditambahkan dalam produk makanan gitu ya, seperti pada coklat, roti, yogurt, margarin, susu dan seterusnya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah zoosteroid ya. Tadi masih ingat ya, zoosteroid berarti berasal dari hewan gitu ya. Nah, kelompok zoosteroid yang paling terkenal ya, yang paling kita kenal lah gitu ya, adalah kolesterol. Nah, pasti udah nggak asing ya. Kolesterol kan banyak sekali di makanan kita ya. Ini adalah jenis zoosterol ya, yang terdapat dalam jaringan hewan, jumlahnya itu sekitar 0,06%. Dan paling banyak kolesterol itu adanya di otak ya, di otak kita gitu. Jadi dia sekitar 17% dari benda padat yang ada di otak itu isinya kolesterol, seperti itu. Nah, di sini kolesterol ya, karena tadi kan masih ingat di awal sekali, slide awal itu kan dibilang kalau yang berasal dari atau yang ada di hewan itu berasal dari lanosterol. Nah, ini lanosterol ya. Nah, jadi lanosterol mengalami berbagai transformasi ya, akhirnya menjadi kolesterol seperti hidrogenasi, di sini hidrogenasi. Jadi kan dari rangkap menjadi tunggal. Nah, ini hidrogenasi, ini juga sama ya di sini. Nah, ini ya. Kemudian demetilasi, berarti hilang metilnya nih. Ya, tuh tidak ada metil. Ya, seperti itu. Terus ada isomerasi, dehidrogenasi. Dehidrogenasi berarti kebalikan. Dari tunggal menjadi rangkap. Ya, kemudian ada dehidrogenasi lagi dan seterusnya. Oke. Nah, kolesterol ini ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Jadi mungkin selama ini kita selalu bilang, oh jangan terlalu banyak kolesterol gitu ya. Kesannya anti sekali dengan kolesterol gitu ya. Padahal sebenarnya kolesterol itu banyak sekali manfaatnya ya. Yang paling utama itu adalah merupakan penyusun hormon gitu ya, bahan dasar lah pembentukan hormon seperti testosteron, estrogen, progesteron, itu semua tuh yang nyusun adalah ini kolesterol gitu ya. Kemudian juga untuk ini sebagai penyusun membran atau dinding sel dalam tubuh gitu. Jadi karena kolesterol itu adalah lemak yang bersifat kaku ya. Jadi kolesterol ini kan sebenarnya golongan lipid ya gitu. Jadi dia lemak dan sifatnya kaku gitu. Jadi dia bisa sebagai pelindung sel gitu. Jadi pas gitu untuk melindungi sel dari berbagai gangguan luar gitu ya. Kemudian fungsi lain misalnya untuk membantu tubuh memproduksi vitamin D dan asam empedu gitu. Jadi jadi banyak gitu ya fungsi dari kolesterol gitu. Jadi kita juga perlu sebenarnya makanan-makanan yang mengandung kolesterol gitu. Tapi memang jumlahnya harus dibatasi gitu, karena kalau terlalu banyak kolesterol nanti akan tidak baik ya. Terutama kolesterol yang tipe LDL. Nah, apa tuh LDL ya? Jadi kita tahu kan kolesterol itu golongan lipid ya. Jadi dia tidak dapat larut dalam darah ya karena nonpolar kan, sehingga dia harus diangkut ya melalui aliran darah ya oleh lipoprotein. Nah, lipoprotein sesuai namanya berarti terdiri dari lipid ya. Lipid dan lipoprotein, berarti terdiri dari lipid dan protein. Nah, lipoprotein ini dibagi menjadi dua, ya. Ada LDL, ada HDL. Nah, mungkin kalian kenalnya LDL itu kolesterol jahat, ya. Jahat. Kalau yang ini baik.
Nah, kenapa sih bisa dibilang seperti itu? Nah, harus tahu nih bedanya apa. Kalau LDL ya sesuai namanya itu adalah low density lipoprotein ya, berarti lipoprotein yang kepadatannya tuh rendah. Sedangkan HDL high density lipoprotein, kepadatannya tinggi gitu, lipoprotein yang kepadatannya tinggi. Jadi kalau LDL itu banyak lemaknya dibanding proteinnya, kalau HDL kebalikan, lebih banyak proteinnya. Nah, kenapa sih LDL ini bisa dibilang sebagai lemak jahat gitu ya? Karena LDL itu bertugas mengangkut kolesterol dari organ hati ke sel-sel yang membutuhkan gitu. Jadi dia tuh yang ngangkut tuh ya dari si tempat awal dia disintesisnya gitu ya, dibuatnya ke sel-sel yang membutuhkan gitu. Nah, tapi kalau jumlah kolesterolnya melebihi kebutuhan, maka dia dapat mengendap pada dinding-dinding pembuluh darah. Nah, itulah yang akan nanti menyebabkan penyakit gitu ya, yang kita kenal dengan nama aterosklerosis gitu. Jadi di mana terjadi penyumbatan pembuluh darah seperti itu ya. Nah, kalau gumpalan itu terbentuk terus-menerus, terus pembuluh darah arteri menyempit, nanti bisa terjadi serangan jantung atau stroke. Nah, seperti itu. Nah, lalu kenapa kalau yang LDL tidak ya? Kalau LDL yang HDL tidak gitu ya. Nah, HDL ini kebalikan. Ya, HDL ini kebalikan dari LDL. Jadi dia bertugas mengangkut kolesterol kembali ke dalam organ hati. Jadi dibalikin lagi yang tadinya udah ada di udah disebar-sebar gitu ya. Nah, dia dikembalikan lagi ke organ hati oleh HDL gitu. Nah, nanti di dalam hati kolesterol akan dihancurkan atau dikeluarkan oleh tubuh melalui kotoran seperti itu. Nah, jadi istilahnya apa ya? HDL ini sebagai pembersih gitu. Jadi dia juga bisa ngangkut LDL yang numpuk gitu. Jadi kalau misalnya HDL-nya tinggi, bagus ya. Jadi dia bisa ngangkut yang tadi LDL yang tidak terpakai, terus akhirnya menumpuk. Nah itu bisa dibersihkan tuh sama si HDL. Jadi dia kayak bagian bersih-bersihnya lah seperti itu. Nah, sumber LDL misalnya pada makanan-makanan seafood gitu ya, kayak udang, cumi, itu kan kolesterolnya tinggi ya, itu LDL banyaknya. Sedangkan kalau yang HDL, yang kolesterol baik itu banyaknya seperti di kacang-kacangan, minyak zaitun, ikan salmon, dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita juga tidak boleh anti dengan kolesterol, tapi dibatasi, terutama yang LDL-nya, seperti itu. Nah, kemudian kelompok kedua yaitu fitosteroid. Tadi fito dari tumbuhan ya. Nah, di slide awal sudah dijelaskan kalau dari tumbuhan itu berarti diturunkannya dari sikloartenol. Nah, ini contoh fitosterol yang umum ditemui adalah stigmasterol. Ini yang ada pada kacang-kacangan ya, seperti kacang kedelai dan seterusnya ya. Lalu mikosteroid, tadi miko berarti dari jamur ya. Nah, dari jamur contohnya ini ya, yes atau ragi gitu. Nah, ini diturunkannya dari lanosterol. Jadi sama seperti yang zoosteroid tadi ya, sama seperti yang dari hewan gitu. Nah, kemudian contohnya di sini ada ergosterol ya. Ini adalah kelompok mikosteroid yang banyak disintesis oleh ragi. Oke, selanjutnya marine steroid. Nah, tadi berarti steroid yang ada di organisme laut gitu. Jadi ternyata hewan laut juga mengandung kolesterol ya. Tadi saya sudah sebutkan makanya yang dari seafood yaitu mengandung kolesterol ya. Ini contohnya poriferasterol dari spong ya. Kemudian ostreasterol juga dari spong, anemon laut dan oyster ya. Oke, kemudian stelasterol dari bintang laut ya, ini gambarnya Patrick ya. Kemudian demosterol dari beberapa krustase ya, jadi udang-udangan. Seperti itu ya, ini contohnya saja. Nah, lalu bagaimana sih biosintesis steroid? Nah, jadi minggu lalu sudah dibahas ya
bagaimana biosintesis dari terpenoid. Nah, jadi masih ada hubungannya. Masih ingat ya, ketika dari farnesil pirofosfat atau FPP ya, itu untuk menghasilkan C30 karena FPP kan C-nya 15 ya. Nah, untuk menghasilkan C30 itu digabung gitu. Jadi dimerisasi ya antara kedua FPP ini gitu. Jadi bukannya nambah lagi isopren sampai 30 tidak, langsung saja dimerisasi kedua FPP gitu. Nah, tapi dimerisasinya bukan kepala ke ekor seperti pada umumnya, namun ekor ke ekor ya. Jadi ini ekor ke ekor seperti itu ya, sehingga menghasilkan skualen gitu. Jadi skualen itu prekursor untuk steroid. Nah, seperti ini skualen ya. Lalu skualen mengalami epoksidasi ya. Jadi mengalami oksidasi terutama di rangkap bagian ujung menjadi epoksida sini. Nah, menjadi seperti ini ya. Kemudian mengalami penutupan cincin gitu. Kita tahu kan epoksida itu kan karena siklik 3 ya sangat tidak stabil gitu. Jadi dia mudah lepas lagi gitu, mudah putus lagi sih sikliknya gitu ya. Jadi nanti H+ akan mendekati O dari epoksida sehingga nanti dia akan lepas gitu. Kalau dia lepas kan berarti ini jadi karbokation ya. Sini karbokation sehingga ada rangkap di dekatnya itu berusaha ingin menutup gitu ya dengan konjugasi. Jadi ini nyerang ke si karbokation, nah otomatis yang ini yang jadi positif. Nah, diserang lagi sama rangkap. Nah, ini yang jadi positif. Ini nyerang lagi, ini yang jadi positif. Ini nyerang lagi, ini jadi positif. Begitu ya, akhirnya kan nanti lama-lama ketutup semua. Ini ketutup, tutup, ketutup, ketutup. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya, apa sih mekanismenya ya. Jadi setelah ketutup semua, kemudian terjadi geseran ya, geseran hidrida, berarti ada yang bergeser yaitu hidrogen, juga ada geseran metida nih. Metida berarti yang bergeser adalah metil. Nah, seperti ini. Kemudian nanti terbentuk ikatan siklopropana ya di sini. Nah, ini. Nah, itu namanya sikloartenol ya. Nah, jadi bedanya antara sikloartenol ya yang tadi untuk fitosteroid ya yang di tumbuhan dengan lanosterol ya yang untuk hewan dan juga ragi itu adalah di bagian sininya saja. Ya, kalau sikloartenol ini dia nanti akan membentuk siklopropana, sedangkan lanosterol tidak, tapi di sini nanti akan membentuk rangkap. Seperti itu ya. Oke, dan seterusnya. Nah, kemudian steroid juga diklasifikasikan berdasarkan sifat fisiologisnya. Gitu. Ada 5 sterol. Jadi yang tadi masuk golongan fitosteroid dan zoosteroid itu gabung ya, pokoknya yang belakang-belakangnya sterol ya. Kemudian asam empedu, kemudian hormon seks dan hormon adrenokortikoid, berarti hormon-hormonan lah ya. Kemudian glikosida jantung, sesuai namanya berarti yang biasanya untuk pengobatan jantung, ya untuk stimulasi jantung. Dan sapogenin, nah ini waktu di terpenoid udah dibahas ya, sapogenin sedikit. Oke, kita bahas satu persatu. Sterol itu bentuknya beragam, ya ada yang bebas, kemudian ada yang terasilasi, berarti dia mengikat ester, ya asil itu kan ester ya. Teralkilasi berarti mengikat alkil, berarti bentuknya eter. Kemudian sulfat berarti mengikat sulfat. Kemudian glikosida berarti mengikat gula, ya. Atau glikosida terasilasi, jadi sudah mengikat gula juga mengikat ester, seperti itu ya. Nah, jadi sterol ini adalah golongan terbesar dalam steroid gitu, dan sebagai steroid tak jenuh berarti ada ikatan rangkap ya. Kerangka paling umumnya adalah kolestan yang tadi yang di awal yang ada penomoran tadi yang C-nya 27 ya. Dengan adanya gugus 3 beta OH ya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan kan gini ya gambarnya kurang lebih. Ya, ini cincin A, cincin B, kemudian naik ke atas cincin C.
seperti ini ya. Nah, berarti dia golongan kolestan. Berarti di C17-nya ini ada yang tadi R yang panjang gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih. Oke, ya. Terus ada CH3 di sini, ini juga ada CH3 di sini ya. Nah, jadi dia kerangka dasarnya kolestan, terus ada gugus 3 beta di ada gugus OH ya di posisi 3 beta. Ya, berarti ini kan tadi 1, 2, 3. Terus beta berarti dia tebal ya. Nah, di sini. Kurang lebih seperti ini ya. Kerangka dasar dari sterol gitu ya. Gitu. Terus ada rantai samping alifatik ya di C17 yaitu tadi yang atas ini. Ya, yang ini ya. Nah, kemudian sterol ini tadi ya saya bilang makanya gabungan dari fitosteroid ya. Jadi ada di tumbuhan, contohnya stigmasterol, atau ada juga di hewan ya, tadi zoosteroid, contohnya kolesterol. Juga ada di fungi. Nah, ini beberapa contoh senyawa sterol ya. Kolesterol ya yang paling kita kenal tadi ada di telur misalnya, terus kampesterol ya, ini yang tinggi sekali kandungan HDL-nya ya. Itu ada di canola oil ya. Kemudian sitosterol, stigmasterol yang ada di kacang-kacangan, juga ergosterol. Oke, nah apa sih manfaat ya atau aktivitas dari golongan sterol ini ya? Sebenarnya ini tadi sudah dibahas ya waktu bahas kolesterol, kurang lebih sama lah ya. Mengatur hormon, mencegah aterosklerosis, yang tadi ya aterosklerosis itu yang penyumbatan ya. Penumpukan kolesterol yang menyebabkan terjadinya penyumbatan gitu. Terus mencegah penyakit jantung dan stroke, ini masih ada kaitannya ya. Terus mencegah diabetes, terus dapat menurunkan tekanan darah, juga menjaga sistem kekebalan tubuh. Oke, kemudian asam empedu ya, sesuai namanya, berarti ada hubungannya dengan empedu nih ya. Ingat ya, empedu itu kan posisinya di sini ya, di bawah hati ya. Kecil ya, tetapi manfaatnya sangat besar gitu ya. Nah, lalu asam empedu itu apa? Jadi asam empedu adalah produk akhir metabolisme kolesterol ya. Tadi kan dibilangnya kolesterol salah satu fungsinya mesintesis asam empedu gitu ya. Jadi produk akhir metabolisme kolesterol ini ya yang disintesis di hati ya dan disimpan di empedu gitu. Makanya namanya asam empedu gitu. Nah, asam empedu pada manusia itu terdiri dari 31%-nya asam kolat. Jadi asam kolat ini seperti ini. Tapi nanti ini S1R2-nya sama X-nya itu kita ganti jadi OH ya. Dan 45%-nya asam cenodeoksikolat. Ya, jadi yang ini. Ya, jadi R2-nya itu H, R1 sama X-nya itu OH. Nah, seperti itu. Biasanya berikatan dengan taurin dan glisin ya. Jadi taurin itu kalau X-nya ini kita ganti dengan yang ini nih, yang bawah ya. Sedangkan glisin kalau diganti dengan yang atas gitu. Ya. Jadi dia karena berikatan dengan ini gitu dia akan membentuk garam yang larut dalam air seperti itu. Oke. Nah, apa sih fungsi dari asam empedu? Jadi asam empedu itu fungsi utamanya sih intinya dalam pencernaan lemak ya gitu kan. Kita tahu dia itu lemak itu kan tidak larut air ya gitu. Jadi gimana caranya dia bisa ada di tubuh kita yang sebagian besar itu air gitu ya. Jadi dia sebagai emulgator gitu. Jadi emulsifier lah gampangnya, zat pengemulsi atau pengencer lemak gitu dalam usus gitu ya. Kemudian mengaktifkan lipase ya, enzim lipase itu adalah enzim yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol itu dalam cairan pankreas. Lalu membantu absorpsi asam lemak, kolesterol, vitamin D dan kalium gitu. Jadi intinya gimana caranya lemak itu bisa tercerna itu larut dengan baik di tubuh kita, intinya seperti itulah ya. Kemudian sebagai perangsang aliran cairan empedu dari hati. Ya, terus juga menjaga agar kolesterol tetap larut dalam cairan empedu. Gitu. Karena kalau nanti asam empedunya terlalu sedikit,
ya, jadi perbandingan asam empedu dengan kolesterolnya rendah, biasanya nanti akan terjadi endapan kolesterol. Seperti itu. Jadi penting juga ini ya, asam empedu ini. Kemudian yang ketiga, hormon ya. Hormon di sini dibagi menjadi dua, hormon seksual dan hormon kortikosteroid. Jadi hormon kortikosteroid itu yang digunakan biasanya untuk pengobatan-pengobatan lah gitu ya. Oke, hormon seksual berarti sesuai namanya menstimulasi organ seks. Berarti ada yang hormon seks perempuan dan laki-laki gitu ya. Nah, ini kita yang wanita dulu ya, yaitu ada estrogen. Seperti ini kerangka dasarnya ya. Steroid C18 ya, jadi ini kan sampai sini 17 terus tambah 1 C di sini berarti 18. Terus ada gugus fenolik ya, tidak ada metil di C10 ya, C10 berarti di sini. Ya, kemudian ada gugus teroksigenasi pada C17. Nah, ini ada keton ya. Nah, contohnya itu estradiol. Nah, fungsi hormon estrogen ini sesuai namanya ya, karena ada hormon seks wanita, jadi dia berperan dalam mengatur perkembangan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita ya. Biasanya mulai muncul itu ketika saat pubertas gitu ya. Nah, kemudian tetapi sebenarnya estrogen ini tidak hanya ada di wanita ya. Jadi di pria pun ada gitu ya, tetapi kadarnya sedikit gitu ya. Karena kalau misalnya kadar estrogen pada pria terlalu besar, itu nanti akan biasanya mempengaruhi kesuburan. Seperti itu. Oke, selanjutnya progestagen. Ini sebenarnya juga masih termasuk hormon seks wanita ya. Jadi dia steroid dengan C21, karena ini kan di sini 17, terus 18, 19, 20, 21. Jadi ketonnya di 20 nih. Ya, ini keton di 20. Kemudian ada 4N. Jadi kalau misalnya saya gambarkan nomori, nah ini ya, 4N ya, 3 on gitu. Jadi ada alkena di nomor 4 dan keton di nomor 3. Contohnya ini progesteron. Nah, jadi progestagen ini berbeda ya dengan estrogen gitu, walaupun sama-sama hormon seks wanita. Kalau progestagen lebih ke berperan dalam siklus menstruasi, kehamilan dan embriogenesis gitu. Jadi yang ada hubungannya lah dengan itu gitu. Jadi nanti dia akan mempersiapkan tubuh gitu ya untuk hamil ya, terus juga menjaga otot rahim agar tetap rileks gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan menstruasi gitu ya. Jadi sebenarnya kan menstruasi itu adalah proses atau siklus ketika organ reproduksi wanita siap untuk terjadi kehamilan gitu, ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium gitu, yang isinya pembuluh darah. Nah, kalau dia tidak hamil, berarti nanti endometriumnya meluruh gitu, makanya terjadilah menstruasi seperti itu. Nah, itu nanti yang berperan adalah hormon ini gitu ya, yang mempersiapkan untuk hal tersebut gitu ya. Oke, kemudian androgen. Ini androgen adalah hormon laki-laki ya. Steroid dengan C19 itu jadi 17 standar ya, terus sama tambah 2 metil di sini jadi 19 ya. Contohnya testosteron ya. Ini peran utamanya adalah mengontrol perkembangan dan pemeliharaan karakteristik laki-laki gitu. Tapi bukan berarti testosteron tidak dimiliki oleh perempuan ya, tidak gitu. Jadi sama seperti tadi yang estrogen gitu ya, testosteron juga dimiliki oleh perempuan, tapi kadarnya rendah, seperti itu. Nah, karena pada wanita juga penting testosteron itu, biasanya untuk meningkatkan fungsi kognitif otak dan mengatur suasana hati, gitu ya. Makanya kenapa kan kalau wanita itu lebih sensitif, ya karena kadar testosteronnya lebih rendah gitu. Kalau laki kan makanya dia lebih mikirnya pakai otak gitu istilahnya, bukan pakai hati lah istilahnya ya, tidak dibawa perasaan karena testosteronnya lebih besar seperti itu. Oke. Tapi juga tidak boleh terlalu banyak testosteron di wanita gitu, karena nanti kalau terlalu banyak di wanita nanti akan malah membentuk otot gitu, malah ya seperti laki lah gitu, kurang lebih ya. Jadi memang harus seimbang gitu, tetap harus lebih banyak yang kalau wanita tadi estrogennya, sedangkan laki-laki lebih banyak yang testosteronnya, seperti itu.
Nah, kemudian kortikosteroid ya. Jadi ini hormon-hormon yang biasanya dimasukkan ke dalam obat gitu ya. Jadi merupakan steroid C21. Jadi sama seperti apa nih tadi ya? Progestagen ya. Mirip ya. Ada ketonnya juga di sini. Kemudian ada lebih dari 3 atom O ya, dari si keton, terus dari alkohol juga. Terus sama ada gugus N, 4N ya, dan 3 on. Jadi sama seperti progestagen tadi. Dan gugus teroksigenasi pada C20 yang ini. Ya, seperti itu. Nah, pada vertebrata contohnya ini ada kortisol ya, atau kortison. Bedanya kalau kortisol berarti OH gitu ya, tapi kalau kortison berarti keton gitu. Jadi di C11-nya ini dia keton. Terus di C17 ini ya, C17. C17 itu yang ini ya. Ini C17-nya ya, sama C21 ini. Seperti itu ya. Kemudian aldosteron, OH pada C11, ini 11. Kemudian aldehida pada C18 yang ini. Nah, ini 18. Seperti itu. Fungsinya kalau kortison itu untuk menekan rasa nyeri, sedangkan kalau aldosteron itu mengontrol metabolisme kation. Kemudian glikosida jantung, jadi sesuai namanya, berarti dia steroid ya yang mengikat gula gitu. Terus juga aktivitas dia itu biasanya ada hubungannya dengan jantung, jadi menstimulasi kerja jantung gitu. Nah, tetapi senyawa-senyawa ini tidak bisa digunakan sembarangan ya gitu, karena sebenarnya sifat aslinya tuh toksik gitu, beracun gitu. Jadi kalaupun memang dia digunakan untuk obat penyakit jantung, itu mungkin dalam kadar yang rendah gitu, dan juga itu harus sepengetahuan atau dengan resep dokter lah seperti itu. Jadi kita nggak bisa gunakan sembarangan gitu ya. Nah, struktur inti dari glikosida jantung ini adalah 10-13 dimetil siklopentanoperhidrofenantrena. Jadi perhidrofenantrena itu yang bagian sini nih. Nah, ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian di posisi nomor 10 dan 13 ya, itu ada dimetil. Ini sama ini ada dimetil gitu. Siklopentano, ini nempel di sini siklopentano perhidrofenantrena. Terus dia memiliki satu cincin lakton tidak jenuh. Nah, ini lakton ya, lakton itu masih ingat ya, ester siklik gitu. Pada posisi biasanya kalau tidak gamma, berarti kan ini alfa, beta, gamma ya. Nah, gamma lakton atau delta lakton. Nah, ini ya, alfa, beta, gamma, delta. Seperti itu ya. Jadi ini contohnya yang gamma lakton itu cardenolida, yang delta itu bufadienolida. Nah, kemudian karena ini glikosida jantung, berarti kan pasti ada gula yang nempel ya. Nah, molekul gulanya itu dari turunan deoksi, jadi kehilangan oksigen gitu ya. Atau gula yang termetilasi. Biasanya nempelnya di C3, berarti yang ini nanti nempel gula panjang di sini. Seperti itu ya. Dan biasanya gulanya bukan cuma satu ya. Monosakaridanya bisa 2 sampai 5 unit monosakarida. Dan biasanya gulanya itu yang nempel adalah glukosa atau L-rhamnosa, atau justru monosakarida yang jarang lain. Ya, maksudnya yang kalau biasanya kan kita kalau monosakarida tuh kelompok D ya. Terus juga kayak yang umum tuh kayak manosa, galaktosa. Nah, ini tidak. Ya, jadi gula yang jarang gitu, seperti digitokosa, digitalosa gitu, dan cimarosa. Nah, ini beberapa contoh tanaman yang mengandung glikosida jantung ya. Di antaranya ada gen yang dari genus Digitalis ya, baik Digitalis lantana maupun Digitalis purpurea. Nah, ini dua-duanya mengandung glikosida jantung ya, namanya lanatosida ya. Kalau yang Digitalis purpurea itu digoxin, gitoksin ya.
dan seterusnya. Nah, yang paling terkenal ya ini adalah yang digoxin ini. Nah, ini sangat terkenal sekali gitu ya karena bisa untuk mengatasi penyakit jantung seperti gagal jantung gitu ya. Jadi membuat irama jantung kembali normal dan memperkuat jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Seperti itu. Ya, tapi balik lagi, pada dasarnya semua tanaman yang mengandung glikosida jantung ya, itu adalah tanaman beracun. Gitu. Jadi harus hati-hati menggunakannya ya, seperti itu ya. Ini tanamannya cantik sekali ya, berbentuk seperti lonceng. Oh ya, kalau ini biasa dikenalnya dengan nama foxglove gitu ya. Oke, kemudian ada Strophanthus kombe, ya ini dikenal dengan nama racun panah kombe, ya dia tumbuh di Afrika Timur gitu. Jadi kenapa dinamakan racun panah? Karena memang banyak digunakan benih dan akarnya gitu ya untuk racun panah ketika berburu. Gitu. Maka tadi saya bilang kan ini beracun seperti itu. Nah ini contoh senyawanya Castrophantin. Nah ini lihat ya, gulanya 3 berarti. 3 unit gula nempel di sini. Kemudian ada Convallaria majalis atau dikenal dengan nama bunga bakung. Ya. Nah ini ada contohnya Canvalatoxin, Canvalosida dan sebagainya. Kemudian ada Adonidis vernalis, ya seperti ini bunganya cantik-cantik ya sebenarnya ya, tapi hati-hati beracun. Gitu. Nah ini dikenal dengan nama mata burung. Ya. Ini contoh senyawanya adonitoxin dan simarin. Lalu ada Nerium oleander. Ini dikenal dengan nama bunga mentega atau bunga Jepun, ya, karena mungkin seperti yang ada di Jepang kali ya, kayak bunga sakura gitu, cantik. Nah ini contohnya oleandrin dan adinerin. Ya, oke. Untuk struktur saya rasa tidak perlu dihafal detail itu tidak perlu. Yang penting tahu ininya aja. Prinsip atau struktur dasarnya seperti apa sih glikosida jantung segitu aja ya. Kayaknya kalau dihafal detail tidak mungkin ya, saya sendiri pun tidak hafal. Oke, kemudian glikosida jantung lain itu ada bufotoksin ya. Bufotoksin. Jadi dia adalah suberyl arginin ya yang terikat pada gugus 3 beta hidroksil. Maksudnya apa? Jadi kita tahu kan beta itu kan 3 itu kan yang ini ya, 3 terus beta. Nah, jadi suberyl arginin itu yang ini. Nah, ini tuh semua suberyl arginin, senyawa suberyl arginin namanya. Gitu. Nah, ini bufotoksin ini biasanya diisolasi dari kelenjar kulit katak Eropa. Di mana nama spesiesnya adalah Buffa vulgaris. Makanya nama senyawanya adalah bufotoksin gitu ya. Jadi makanya hati-hati ya kalau bertemu dengan katak seperti ini ya, karena mengandung senyawa beracun ya. Jadi ini tuh senyawanya kan beracun seperti itu. Nah, aktivitas glikosida jantung sesuai namanya ya, berarti mempunyai aktivitas kardiotonik, jadi meningkatkan kontraksi jantung gitu ya dengan cara sebagai inhibitor natrium atau kalium ATPase yang mengatur kontraksi jantung. Nah, selain ini fungsi utama ya. Selain fungsi utamanya yang berhubungan dengan jantung atau stimulan jantung, juga untuk anti tumor, antividan, antimikrobial, insektisida, racun ternak dan penolak serangga. Tapi lagi-lagi karena ini pada dasarnya adalah senyawa beracun, ya penggunaannya tidak boleh sembarangan. Jadi mungkin harus dengan kadar tertentu ya yang diperbolehkan. Seperti itu. Lalu sapogenin, ya sapogenin. Masih ingat ya waktu kita bahas saponin, apa sih saponin itu? Ya, saponin itu kan sebenarnya gabungan antara glikon ya dan aglikon, dimana kalau glikonnya itu gula pasti, aglikonnya kan bisa 2, bisa steroid bisa terpenoid. Nah ini adalah yang aglikon steroid. Nah jadi sapogeninnya adalah saponin steroid gitu. Jadi sama seperti glikosida jantung berarti dia terdiri dari steroid ya yang terkonjugasi oleh gula. Gitu. Tapi gulanya biasanya oligosakarida, jadi bukan monosakarida.
tapi posisinya sama, 3 beta juga. Seperti itu. Nah, oligosakarida yang digunakan biasanya heksosa ya atau pentosa lah standar ya. Cincin 5 atau cincin 5 atau cincin 6 gitu, seperti glukosa, silosa dan jumlahnya 2 sampai 6 molekul. Wah, ini jadi lebih besar lagi ya dibanding yang glikosida jantung tadi gitu. Nah, sifatnya sebenarnya sama seperti sifat saponin ya, larut dalam air, dia mampu membentuk busa. Kemudian bersifat homolitik ya, homolitik itu artinya mudah terpecah gitu ya, atau mengalami disosiasi ikatan kimianya, gitu, sehingga dia kalau terpecah gitu ya, dia dan masuk ke dalam aliran darah hewan itu beracun sifatnya gitu ya. Namun kalau hanya terhirup itu tidak beracun. Nah, biasanya sapogenin ini ada di tumbuhan tingkat tinggi dari famili Liliaceae, Solanaceae, dan Scrofulariaceae. Seperti itu. Nah, secara biogenetik, ciri dari senyawa ini adalah pembentukan spirostan. Ya, jadi spirostan itu adalah cincin yang ini. Nah, yang ini. Atau bentuk terbuka gitu ya. Contohnya ini sarsapogenin ya, dari tumbuhan Anemarhena asphodeloides, namanya susah sekali ya, dan diosgenin ya, ini dari tumbuhan klabet. Mungkin jarang ya kita lihat ya ini tumbuhan-tumbuhan ini. Lalu apa sih manfaat steroid secara umum ya? Tadi sebenarnya beberapa sudah sambil dijelaskan ya terkait manfaatnya, tapi ini dirangkum lagi ya. Misalnya untuk alat kontraseptik ya, karena kita tahu tadi steroid itu terutama yang bagian hormon progesteron, yaitu dia kan bisa mengatur gitu ya dalam hal siklus menstruasi, kehamilan dan seterusnya gitu. Jadi dia bisa berperan dalam penanggulangan masalah kependudukan gitu. Jadi KB lah lebih tepatnya ya, kalau negara itu kan menganjurkan KB gitu ya. Ini pakai obatnya itu adalah dari golongan steroid seperti itu. Yaitu si estrogen dan progestin dicampur ya. Kemudian terapi paliatif terhadap karsinoma. Nah, apa nih maksudnya ya? Jadi paliatif itu adalah terapi untuk pasien yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, gitu ya. Dan karsinoma itu sejenis sel kanker ya, jadi sel abnormal yang membelah tanpa terkendali, gitu. Jadi istilahnya sudah dengan berbagai cara gitu ya tidak bisa tersembuhkan. Nah, mungkin bisa menggunakan golongan steroid ini, kelenjar prostat, diethylbesterol, klorotianisen gitu ya. Ini biasanya dengan cara memberikan lebih ke ini ya, psikologis juga gitu kalau terapi paliatif itu ya. Jadi memberikan ketenangan kepada penderitanya seperti itu ya. Oke, kemudian menopause ya, ini masih ada hubungannya dengan hormon seks tadi ya. Gitu kan, kita tahu kalau menopause itu fungsi ovarium menurun gitu, tapi siklus haid masih terjadi tapi tidak teratur lagi gitu, karena estrogen dan progesteron endogen menurun gitu. Jadi dilakukanlah terapi pengganti estrogen, berarti kan kita harus tambahkan steroid gitu ya dari luar. Kemudian osteoporosis gitu, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa hormon steroid itu bukan hanya hormon seks saja gitu, tapi dia juga bisa ada hubungannya dengan pembentukan tulang gitu ya, pembentukan otot gitu ya. Jadi untuk penyakit osteoporosis di mana hilangnya kompleks kalsium fosfat dan matriks protein yang nantinya akan menyebabkan terjadi penipisan dan rapuh gitu ya, nanti bisa diatasi dengan menggunakan steroid gitu ya, hormon steroid. Jadi nanti estrogen gitu ya bisa ditambahkan untuk membuat keseimbangan kalsium positif dan reabsorpsi tulang menjadi minimal gitu ya. Jadi intinya ditambahkan steroid lah.
Kemudian endometriosis. Nah, apa tuh? Endometriosis adalah kondisi jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim gitu, atau lapisan endometrium lah gitu, yang tumbuh dan menumpuk di luar rahim. Seperti itu. Jadi keadaan ini gitu ya bisa salah satunya menggunakan estrogen, progesterin oral dan estrogen. Berarti kan dari golongan steroid juga ya. Kemudian tegang prahed ya, suka ngalamin ya, ini biasanya wanita ya kalau misalnya mau menstruasi ya, suka mengalami kram perut seperti itu. Nah, ini namanya tegang prahed. Nah, ini juga bisa menggunakan obat dari golongan steroid. Kemudian ancaman abortus. Abortus tahu ya, keguguran. Dan abortus habitualis. Jadi ini keguguran berulang gitu ya. Jadi tadi kan salah satu kegunaan hormon yang progesteron tadi untuk memperkuat ya, menjaga otot rahim gitu, tetap rileks dan juga memperkuat gitu. Jadi makanya bisa ditambahkan untuk mengatasi ancaman abortus dan abortus habitualis ini. Lalu anabolik steroid ya, ini ada kaitannya juga tadi ya dengan pertumbuhan tulang, otot gitu ya, yang dibantu juga oleh hormon steroid gitu. Jadi dia akan merangsang pertumbuhan badan. Juga selain itu bisa untuk antiinflamasi, kardiovaskuler, berarti obat untuk jantung ya, tadi dari golongan glikosida jantung. Penyakit jiwa, jadi penyakit jiwa juga bisa nih menggunakan steroid ya, tadi yang saya bilang sama kayak terapi paliatif. Jadi dia untuk merilekskan gitu ya. Kemudian kosmetik, antibiotik, hemostatik, dan anti alergi. Oke. Nah, steroid walaupun secara keseluruhan banyak mengandung alkil ya istilahnya, jadi lebih bersifat non polar gitu, tapi ternyata steroid sendiri itu bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Ya, artinya tuh ada juga yang semipolar dan polar gitu, karena kita lihat tadi kan yang terikat oleh steroid macam-macam gitu ya, bisa glukosa ya, maksudnya bisa gula, terus juga bisa tadi ester gitu ya, dan seterusnya keton gitu, sehingga dia membuat agak lebih polar gitu. Nah, jadi untuk yang golongan non polar itu seperti brasinosteroid ya, yang ester, terus bufadionolida ya yang tadi di glikosida jantung, kardenolida, dan vertebrata steroid. Kemudian yang semipolar ini yang yang agak polar lah ya, tapi tidak terlalu polar. Itu ada brasinosteroid juga. Jadi itu apa ya, yang ester steroid ini bisa bersifat non polar, bisa bersifat semipolar, tergantung gitu. Ada berapa banyak ester yang ada di situ, dan juga mungkin esternya berikatan lainkah dengan gugus fungsi yang lain, seperti itu. Terus ada kokurbitasin, ekdisteroid, steroid alkaloid, ya, alkaloid berarti biasanya mengandung unsur N, ya. Terus witasteroid. Nah, untuk yang polar, sangat polar, ini juga masih golongan brasinosteroid, tapi yang mengikat glukosa, ya. Yang mengikat gula, gitu. Tapi emang spesifiknya glukosa, gitu ya. Terus kardenolida, jadi kalau kardenolidanya saja dia bersifat non polar. Ya, karena kan isinya hanya steroid saja gitu ya. Nah, tapi kalau kardenolida yang mengikat gula berarti dia polar atau bahkan sangat polar, tergantung gulanya berapa banyak. Karena kan kita tahu ya gula itu banyak mengikat gugus OH. Kemudian ekdisteroid berarti dia mengikat gula atau sulfat, terus saponin. Nah, tadi ya saponin itu kan pasti mengikat gula. Gitu. Jadi intinya yang mengikat gula itu biasanya dia polar atau sangat polar. Nah, bagaimana sih cara kita mendapatkan senyawa steroid murni gitu ya? Strategi untuk purifikasinya bagaimana atau pemurniannya? Jadi sebenarnya caranya sama seperti kita mengisolasi senyawaan bahan alam lain ya.
seperti yang sudah dijelaskan pada flavonoid seperti itu ya. Terus juga terpenoid. Jadi pasti ada ekstraksi, kemudian ada fraksionasi ya. Fraksionasi ini atau prepurifikasi, terus juga ada pemurnian seperti itu. Nah, untuk ekstraksinya biasanya itu menggunakan pelarut organik ya. Tergantung polaritasnya gitu ya. Bisa juga menggunakan air atau CO2 superkritis gitu. Umumnya pelarut yang digunakan itu menggunakan perbandingan 10% volume per bobot sampel gitu. Dan kalau steroidnya polar ya, biasanya kita ekstraksi dengan pelarut non polar terlebih dahulu gitu. Jadi mungkin untuk menghilangkan pengotor-pengotor gitu ya. Jadi biar mudah. Baru setelah itu dengan pelarut polarnya. Nah, setelah itu fraksionasi atau prepurifikasi gitu. Jadi sebelum pemurnian. Bisa dengan partisi ya, dengan pelarut yang tak campur. Biasalah ya dengan ekstraksi cair-cair gitu. Jadi untuk memisahkan komponen non-polar dan polarnya. Lalu dengan pemurnian lanjut ya bisa dengan menggunakan kromatografi kolom, KLT preparatif gitu, dan baru pemurnian akhir kita cek kemurniannya dengan KLT atau KCKT seperti itu. Kemudian beberapa regen yang bisa digunakan untuk identifikasi steroid diantaranya anisaldehida. Di anisaldehida ini golongan benzen gitu ya yang mengikat aldehida juga ini metoksi, gugus metoksi gitu. Jadi bisa pada posisi orto, meta atau para. Kemudian H2SO4 gitu, bisa H2SO4 sendiri atau H2SO4 dikombinasikan dengan vanilin atau kloramin atau karbazol gitu. Atau bisa juga dengan SbCl3. Nah, untuk metode analisis ini diberikan contoh saja ya untuk dua golongan steroid yaitu fitosterol dan bufadienolida. Jadi caranya pertama diekstraksi biasanya menggunakan metanol atau etanol. Jadi sama ya sebenarnya seperti pada flavonoid gitu ya. Rata-rata kita pakainya metanol atau etanol. Lalu diaduk ya 1 jam gitu atau mungkin bisa lebih lama juga tidak masalah ya. Lalu dilakukan purifikasi atau pemurnian ya bisa menggunakan fase diam anasil B dengan fase geraknya heksan Peter 97:3. Ya ini sih sudah berdasarkan percobaan ya gitu. Tapi kalaupun nanti mau uji KLT lagi gitu ya untuk mencari LWN terbaik silahkan gitu ya. Kemudian atau bisa menggunakan fase diamnya silika gel yang diimpregnasi dengan perak nitrat gitu. Fase geraknya kloroform gitu. Nanti dideteksinya dengan H2SO4 banding air 1:1. Nah, setelah itu disaponifikasi lalu dilakukan KLT. Nah, sedangkan kalau ingin menganalisis kuantitatif, jadi ingin mengetahui kadar gitu ya, bisa menggunakan KCKT kolom. Ya, ini kondisinya seperti ini ya, bisa dilihat sendiri lah ya. Kemudian untuk metode analisis bufadienolida ya yang tadi golongan glikosida jantung sama ya ekstraksinya pakai metanol ya. Ini bisa digunakan untuk bufadienolida bebas ataupun yang mengikat gula gitu. Terus dilakukan pemurnian kromatografi kolom ya di mana fase diamnya silika gel sama seperti tadi ya, fase geraknya kloroform metanol ya. Itu untuk aglikon. Jadi kalau isinya bufadienolida saja gitu ya. Atau pakai yang etil asetat metanol itu kalau yang terikat gula seperti itu. Nah, baru di KLT untuk lihat pemurnian akhir ya atau uji kualitatif benar nggak sudah murni atau belum gitu ya. Untuk KLT-nya bisa fase diamnya silika gel biasa ya. Terus fase geraknya bisa etil asetat metanol air. Nah, dengan perbandingannya sekian. Kemudian kalau mau memisahkan sebenarnya bisa juga dengan cara lain ya, dengan KCKT fase terbalik. Nah ini saya rasa sudah diajarkan ya di mata kuliah lain gitu ya. Kemudian untuk analisis kuantitatifnya ya, jadi untuk mengetahui kandungannya sama bisa menggunakan KCKT kolom ya.
dengan kondisi sebagai berikut. Ya, jadi bisa dicek sendiri. Oke, sekian video mengenai steroid. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.